Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Novita Hamron. Saya dosen tetap Prodi Budidaya Perairan di Fakultas Pertanian Universitas Raden Salman Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pada mata kuliah yang saya ambil pada Prodi Budidaya Perairan yang sesuai dengan bidang saya. Adapun mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu sekarang yaitu mata kuliah reproduksi ikan, biologi perikanan, dan APT berata air. Salah satu mata kuliah yang saya ampu sekarang yaitu mata kuliah APT berata air yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS adalah praktikum, dan merupakan mata kuliah wajib prodi budidaya perairan. Mata kuliah APT berata air ini bertujuan untuk mempelajari tentang morfologi dan anatomi, fisiologi, reproduksi, klasifikasi, keterkaitannya dengan ekosistem perairan, dan nilai ekonomis hewan APT berata air yang meliputi protozoa, porifera, echinodermata, platyhelminthes, nemadelminthes, moluska, dan arthropoda. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah APT berata air yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup APT berata air. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistematika taksonomi pola dasar tubuh hewan APT berata air. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, klasifikasi, ciri morfologi, anatomi, dan filum protozoa. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, klasifikasi, ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi filum porifera. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, klasifikasi, ciri morfologi, dan fisiologi filum coleonterata atau Cnidaria. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, klasifikasi, ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi filum echinodermata. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik, klasifikasi, ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi filum platyhelminthes. Kemudian, adapun bahan kajian materi pembelajaran, yang mana materi pembelajaran di kelas meliputi 13 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, konsep dan definisi APT berata air. Yang kedua, morfologi, anatomi, dan fisiologi hewan APT berata air. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, protozoa. Yang kelima, porifera. Yang keenam, coleonterata atau Cnidaria. Yang ketujuh, echinodermata. Yang kedelapan, platyhelminthes. Yang ke-9 nemadelminthes, yang ke-10 annelida, yang ke-11 moluska, yang ke-12 arthropoda. Adapun metode pembelajaran pada materi APT berata air ini yaitu metode pendekatan saintifik, metode direct instruksional yaitu praktik. Kegiatannya terdiri dari sosialisasi metode pembelajaran APT berata air, kemudian praktik mengakses APT berata air. Kemudian yang terakhir, adapun teknik proses penilaian atau asesmen, yaitu saya akan mengadakan penilaian terhadap kehadiran 15%, kuis tugas 25%, UTS 30%,
UAS 35%, praktikum 35%. Baiklah, saya akan menyampaikan proses pengajaran mata kuliah APT Data Air sebagai berikut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Siang anak-anak. Siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu yang lalu kita sudah belajar materi APT Data Air. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Yang mana di minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai APT Data Air, apa itu definisi dari APT Data Air. Ada yang tahu? Masih ingat materi minggu yang lalu? Ada bisa jawab pertanyaan Ibu? Apa definisi dari APT Data Air? Puja, masih ingat? Definisi dari APT Data Air. Ayo silakan. Apa itu definisi dari APT Data Air? Nah itu sudah ada di Infocus. Coba lihat apa definisi dari APT Data Air. Ya, berarti APT Data Air adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan-hewan perairan yang tidak memiliki tulang belakang, yang tidak bertulang belakang ya. Nah, APT Data Air atau invertebrata semuanya mencakup hewan kecuali vertebrata ya. Beda ya APT Data sama vertebrata ya. Kalau vertebrata itu adalah kelompok isces, reptil, amfibi, apes dan mamalia. Nah, vertebrata ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah itu bedanya ya, beda APT Data dengan vertebrata. Kalau APT Data atau invertebrata berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang, berarti termasuk golongan hewan yang bertubuh lunak ya. Nah itu ya bedanya. Apa contohnya? Contoh dari APT Data. Ubur-ubur, bintang laut, ciput, kerang, cacing, tripang. Ada yang berdiri kita apa? Landa. Babi, ya itu juga termasuk hewan APT Data Air atau invertebrata. Kalau vertebrata contohnya adalah ada anjing, ada kambing, ada ular, kerbau, sapi dan sebagainya. Itu semua memiliki tulang belakang. Namun ada juga ikan yang memiliki tulang belakang. Apa contohnya? Pernah melihat ikan yang memiliki tulang belakang? Belum pernah. Oke.
banyak lagi ya contohnya ya. Di sini ada perbedaan hewan vertebrata di laut dan tawar. Nah, hewan vertebrata yang hidup di laut itu memiliki alat ekskresi yang mana lebih berkembang atau unik ya, bersifat isotonik, kemudian memiliki jumlah telur yang banyak dengan bentuk telur yang kecil-kecil ya, beda dengan hewan vertebrata yang hidup di air tawar. Nah, kalau hewan vertebrata yang hidup di air tawar itu memiliki alat ekskresi simple atau kompleks bersifat intertonik ya. Maksudnya di sini yaitu mengandung zat terlarut lebih tinggi ya. Yang mana jumlah telurnya sedikit dan memiliki bentuk telur berukuran besar ya. Nah, itu bedanya dengan vertebrata yang hidup di air laut maupun vertebrata yang hidup di air tawar. Oke, lanjut. Kemudian ada ciri-ciri hewan vertebrata air. Apa saja ciri-ciri dari hewan vertebrata air? Ada yang tahu? Silakan ditanya. Ya, silakan sebutkan namanya. Ya, ya silakan. Yang pertama apa saja? Ciri-ciri hewan Ciri-ciri hewan vertebrata air yang pertama tidak memiliki tulang belakang. tidak memiliki tulang belakang. Yang Hewan kedua, vertebrata biasanya memiliki rangka luar. ya. Otak hewan vertebrata tidak terlindungi oleh tengkorak. Oke. Terus apa lagi? Masih ada. Jadi ada berapa ciri-ciri di sini? Ciri-ciri hewan vertebrata air. Yang pertama tidak memiliki tulang belakang. Berarti tidak tidak memiliki tulang belakang berarti nggak ada rangka, nggak ada kerangka gitu ya di tubuhnya gitu ya. Karena hewan ini termasuk hewan kategori lumak gitu ya. Kemudian hewan vertebrata biasanya memiliki rangka luar. Paham maksudnya? Yang ketiga, otak hewan vertebrata tidak terlindungi oleh tengkorak. Tidak seperti kita maksudnya, kalau kita kan terlindungi oleh tengkorak ya. Kalau manusia, dia alat lipat gitu. Beda yang kalau hewan vertebrata tidak terlindungi oleh tengkorak. Kemudian yang keempat, susunan saraf hewan vertebrata berada pada bagian ventral ini perut ya maksudnya ya, ventral dan perut, tepatnya di bawah saluran pencernaan. Kemudian tubuhnya terdiri dari 3 bagian, kepala, dada, dan perut. Dan yang terakhir tidak mempunyai paru-paru. Proses respirasi dilakukan dengan menggunakan kulit. Nah, itulah ciri-ciri dari hewan vertebrata atau invertebrata. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Hewan vertebrata dikelompokkan ke dalam 6 filum. Minggu yang lalu sudah kita bahas apa saja. Ada yang tahu? Yang pertama itu ada filum Porifera. Yang kedua ada filum Cnidaria atau Coleoderata ya. Filum Porifera ini adalah termasuk hewan berpori ya. Hewan berpori atau disebut dengan spons. Contohnya ada Stipa, ada Estonia, dan ada Arterion. Memang mungkin kalian belum pernah melihat secara langsung ya. Nanti kita adakan identifikasi langsung di lapangan ya. Kita akan mencari mana sih yang kelompok dari hewan Porifera, Nematoda, Diaphragma helminthes gitu ya.
Nanti untuk sampelnya kita akan ke lapangan, ya ke laut gitu, atau ke Pulau Tikus, dan akan kita bawa ke lab ya untuk diidentifikasi atau diamati. Ya. Kemudian selanjutnya apa saja? Di sini ada 8 ya, bukan 6 ya, ada 8 filum. Dikelompokkan ke dalam 8 filum ya. Coba siapa? Ada yang tahu ya, silakan. Yang ketiga, Nematoda atau Nematelmintes atau cacing yang hidup di tubuh manusia. Contohnya cacing kemih dan cacing perut. ya terus apalagi? Platyhelminthes atau cacing pipih. Contohnya cacing berambut getar, cacing pisat, dan cacing pita. Kemudian Annelida atau cacing gelang yang hidup di air, di darat, di laut, sawah, dan tanah. Ya. Kemudian masih Kemudian ada satu lagi ya. arthropoda atau hewan berbuku-buku. Contohnya kupu-kupu, belalang, kumbang, dan udang. Dan rajungan serta kepiting. Ya betul ya, jawaban yang bagus. Yang pertama itu filum Porifera, yang kedua Cnidaria atau Coelenterata. Nah, Cnidaria atau Coelenterata ini merupakan hewan berongga. Apa saja contohnya? Yang pertama ada Aurelia, ada hidra, anemon laut, dan ubur-ubur. Tahu anemon? Anemon laut? Tahu? Seperti apa? Bisa disebutkan contohnya? Anemon laut. Anemon laut ini dia menyerupai tumbuh-tumbuhan laut ya, menyerupai tumbuh-tumbuhan yang hidup di air laut ya, di air asin. Nah, tetapi dia ini bukan tumbuh-tumbuhan, melainkan anemon ini merupakan hewan yang termasuk hewan, bukan tumbuh-tumbuhan. Apa sih manfaat dari anemon? Anemon laut. Manfaatnya adalah sebagai tempat persembunyian ikan. Kenapa? Ada yang tahu? Ikan yang biasa hidup di sekitaran komunitas dari anemon laut. Ada ikan nemo. Ikan nemo ini disebut dengan ikan badut. Ikan badut. Ikan badut. Badut, betul. Oh, ini tahu semuanya anak agro ya. Pernah melihat berarti? Apa belajar dari apa ya? Dari melihat di TV atau dari Google gitu pas anemon ini seperti apa ya? Pas buka Google muncul gitu ya gambar anemon laut. Berarti kalau dari Google ya, dari TV, dari televisi ya, nonton di televisi. Oke. Nah, jadi tempat berlindungnya ikan nemo ya atau ikan badut. Seperti apa sih ciri-ciri dari anemon laut ini? Ada yang berwarna-warni gitu ya, bentuknya berwarna-warni ya. Ada berwarna merah, jingga, kuning, dan hijau. Itu dia sangat cantik sekali ya. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali ya, sangat cantik sekali ya. Jadi terlihat seperti tumbuh-tumbuhan, padahal anemon ini bukan jenis tumbuh-tumbuhan, tetapi adalah termasuk jenis hewan ya, termasuk jenis hewan laut. Jadi antara anemon dengan ikan nemo ini terjadi mutualisme, saling menguntungkan. Nah, kenapa dibilang saling menguntungkan? Karena anemon ini sebagai tempat berlindungnya ikan nemo. Nah, selain itu, sisa makanan dari ikan nemo ini akan dimakan oleh anemon, ya, akan dimakan oleh anemon laut. Jadi makanya dibilang saling apa ya? Saling menguntungkan, ya, mutualisme, terjadi mutualisme. Kemudian ada ubur-ubur. Ada yang tahu pernah melihat ubur-ubur? Pernah? Seperti apa bentuknya? Seperti mangkok. Warnanya
Kemudian ada pilum nematoda atau nemadelites. Nah ini disebut dengan cacing ya, cacing yang hidup di tubuh manusia. Apa contohnya? Ada cacing termit, ada cacing perut. Ada yang pernah cacingan? Apa kalian pernah punya pengalaman pernah cacingan waktu kecil? Pernah? Udah pernah ya? Ya nggak apa-apa jujur aja, Bu. Saya pernah dulu waktu kecil saya cacingan. Apa? Dikasih obat cacingan. Nah, cacing termit ini suka hidup ya, senang hidup di tubuh manusia ya. Cacing termit atau cacing perut sebagai parasit ya. Makanya itu kan gejala gejala anak terserang gitu ya, cacing kita atau cacing termit atau cacing perut gitu ya. Ada tanda-tandanya, apa saja tanda-tandanya? Malas makan ya, malas makan, bukan mau makan terus bukan. Ada juga kayak gitu ya, maunya makan terus ya atau biasanya ini sering menyerang anak-anak usia dini ya, tapi ada juga menyerang orang dewasa. Nah, cuma kita harus waspada gitu ya, harus hati-hati dalam memilih makanan gitu ya. Higienisnya kebersihannya juga harus dijaga, jangan asal-asalan gitu ya. Makanan yang setengah matang seperti daging itu nggak boleh langsung dikonsumsi gitu ya, harus benar-benar matang gitu ya, 100% matang gitu. Jangan masih masih setengah matang seperti telur gitu ya, dan itu masih ada cacingnya, sedangkan bukan cacingnya. Nah, cacing yang dimakan oleh manusia gitu ya, nah ini akan bersama gitu di dalam tubuh kita, di dalam usus, di dalam perut ya. Nah, itu. Kemudian melalui air juga bisa jadi ya, air minum, atau kita kalau anak-anak usia dini ya, anak kecil kan suka bermain di comberan atau di sini-sini yang botol. Nah, kemudian cacing tersebut akan masuk lewat pori atau lewat selang kuku dan akhirnya bersaranglah di dalam perut. Nah, itu makanya hati-hati ya, jaga pola makan ya, kesehatan kebersihan ya, dan sebagainya. Kemudian ada pelatih helming test. Cacing ini contohnya apa? Ada cacing rambut gatal, cacing pisang, dan cacing hitam. Juga suka bersama cacing getar, ada yang tahu? Biasa kalau cacing getar ini di air asin ya, air laut ya, sini ketemu di air laut. Kemudian selanjutnya ada Annelida atau disebut dengan cacing gelang yang hidup di air darat, laut, sawah, dan tanah. Pernah lihat cacing Annelida? Jenis cacing ini adalah termasuk cacing Pudipec sp ya, Pudipec species, atau cacing sutra, cacing Peripima. Cacing Peripima ini adalah cacing merah, cacing tanah ya, yang hidup di dalam tanah yang lembab. Nah, itu banyak ditemukan cacing Peripima. Kalau cacing Pudipec ditemukan di mana? Cacing sutra. Ada yang bisa yang tahu? Cacing Pudipec. Cacing Pudipec ini ditemukan di perairan yang kotor ya, yang tercemar, seperti di selokan, di sering-sering kecil, di sering-sering di rumah tangga. Nah, itu banyak sekali ditemukan cacing Pudipec atau cacing sutra. Apa manfaat dari cacing Pudipec ini? Ada yang tahu? Manfaat dari cacing Pudipec, cacing sutra sebagai pakan alami ikan ya, ikan air tawar, ikan
balik lagi ya jenis-jenis ikan apa namanya, ikan hias ya, ikan hias air tawar. Nah ini cacing sutra atau cacing pipek sangat disukai sekali oleh ikan hias ya. Ikan hias sangat disukai cacing pipek, termasuk ikan lele bumbo atau lele sampurian. Nah rata-rata benih ikan lele itu sangat menyukai cacing sutra. Makanya lele kalau dikasih apa ya cacing sutra itu cepat sekali. Karena apa ya, kandungan proteinnya yang sangat tinggi sekali ya, itu mempercepat pertumbuhan benih ikan. Itu ya manfaat dari cacing sutra. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke filum Annelida ya, kita sudah ya. Arthropoda ya. Arthropoda atau hewan berkuku-kuku. Apa contohnya? Ada kuku-kuku, belalang, kumbang, nah banyak sekali ya. Ada rajungan, tupitin, kalajengking, kelabang dan kaisi. Nah jadi hewan apa yang keberatan di sini? Ada yang hidup di air laut, ada yang hidup di air tawar, dan ada yang hidup di darat. Nah kalau di darat tadi apa contohnya? Itu ada kaki seribu, ada kalajengking, ada kelabang, kemudian apa lagi? Ada kuku, belalang, ya, kumbang dan sebagainya. Nah kalau yang hidup di air tawar, air laut apa? Ada udang, terus ada kepiting, apa lagi? Sotong. Oh bedain kita nanti ke moluska ya. Kita bahas yang dulu atau muda ya. Ada rajungan, kepiting, ada suka makan kepiting. Suka. Ya semuanya suka makan kepiting ya. Tapi ada juga yang alergi makan kepiting. Ya. Kita lanjut ke filum moluska. Filum moluska adalah hewan bunga ya, contohnya yaitu siput, kicot, tiram mutiara, kerang darah, kerang hijau, cumi, sotong. Oke.